Ada sebuah kekuatan yang sedang bekerja dalam hidup Anda pada saat ini juga. Entah Anda mempercayainya atau tidak. Kekuatan itu tidak meminta izin, tidak bernegosiasi, dan tidak membuat pengecualian bagi siapapun. Ia bekerja dalam keheningan, tanpa henti membentuk hasil demi hasil. Sementara Anda bertanya-tanya mengapa begitu banyak usaha terasa tidak menghasilkan apapun. Banyak orang mengira hukum tarikan hanya berfungsi ketika seseorang berpikir positif, membayangkan hal-hal baik, atau melakukan semacam ritual mental. Dan justru disitulah kesalahpahaman itu bermula. Hukum ini bersifat universal, impersonal, dan sangat presisi. Ia tidak merespons apa yang Anda ucapkan sebagai keinginan, melainkan pada siapa diri Anda sebenarnya di dalam. Jika hasil yang Anda harapkan tidak muncul, masalahnya bukan pada hukum itu. Masalahnya ada pada citra diri Anda sendiri. Selama bertahun-tahun, saya mengamati orang-orang yang bekerja keras, bangun pagi, berkorban banyak hal, namun tetap berada di tingkat finansial, emosional, dan profesional yang sama. Pernahkah Anda bertanya mengapa sebagian orang tampak maju hampir tanpa usaha, sementara yang lain terjebak dalam siklus yang sama? Pernahkah Anda menyadari betapa banyak orang berkata ingin hidup makmur, tetapi merasa bersalah hanya dengan membayangkan memperoleh lebih banyak uang? Atau mereka yang mengaku menginginkan kebebasan, namun panik ketika dihadapkan pada perubahan sekecil apapun? Ini bukan soal nasib buruk, bukan kekurangan peluang, dan bukan pula takdir. Ini adalah persoalan keselarasan batin. Kehidupan selalu menegaskan gambaran yang Anda bawa tentang diri Anda sendiri. Saya akan mengatakan sesuatu yang jarang mau diterima orang. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan, Anda menarik apa yang Anda anggap benar tentang siapa diri Anda. Pikiran yang diulang-ulang menciptakan perasaan. Perasaan yang dipertahankan membentuk perilaku. Perilaku yang diulang menghasilkan hasil yang dapat diprediksi. Inilah sebabnya hukum tarikan begitu akurat. Ia hanya memperbesar pola yang sudah ada. Jika di dalam diri terdapat kekacauan, perluasan akan melahirkan kekacauan. Jika di dalam diri ada kejelasan, perluasan akan menciptakan kemakmuran. Saya mengalami hal ini secara langsung dan nyata. Ada masa dalam hidup saya ketika saya tidak memiliki arah sama sekali. Saya berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, hanya berusaha bertahan hidup. Citra diri saya sangat kecil. Saya tidak melihat diri saya sebagai seseorang yang ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Suatu hari, ketika saya bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran, saya menerima sebuah buku yang mengubah segalanya. Bukan buku itu sendiri yang mengubah hidup saya, melainkan perubahan fokus. Untuk pertama kalinya saya menyadari bahwa masalahnya bukan dunia di luar, melainkan gambaran yang saya pertahankan di dalam diri. Ketika gambaran itu mulai berubah, tindakan saya berubah, keputusan saya berubah, dan pada akhirnya hasil saya pun berubah. Proses itu tidak cepat, tetapi tepat. Banyak orang mencoba menggunakan hukum tarikan seperti permohonan kepada alam semesta. Padahal sebenarnya ia bekerja seperti cermin. Ia tidak memberikan apa yang Anda mohonkan, melainkan memantulkan kembali apa yang Anda pancarkan secara konsisten. Jika Anda hidup dengan keluhan, perbandingan dengan orang lain, ketakutan akan kesalahan, menghindari tanggung jawab, dan memandang uang sebagai sumber stres, maka alam semesta tidak bersikap tidak adil ketika mengembalikan semua itu kepada Anda. Ia hanya bersikap akurat. Penelitian modern tentang perilaku manusia menunjukkan sesuatu yang menarik. Orang-orang dengan rasa kendali internal yang kuat cenderung membuat keputusan finansial yang lebih baik, mampu menghadapi tekanan dengan lebih stabil, dan mempertahankan hasil dalam jangka panjang. Emosi yang tidak terkelola dengan baik akan merusak pilihan. Tidak peduli seberapa banyak Anda menghasilkan, jika di dalam diri Anda memandang diri sendiri hanya sebagai seseorang yang bertahan hidup, uang akan selalu menemukan jalan untuk pergi. Uang tidak pernah benar-benar hilang. Ia kembali ke tingkat identitas yang menerimanya. Ingatlah ini, hukum tarikan bukanlah hukum moral, bukan pula hukum spiritual dalam arti romantis, dan tidak memberi hadiah atas niat baik. Ia merespons keselarasan. Ketika Anda mencoba bertumbuh di luar tanpa berkembang di dalam, pikiran akan menciptakan perlawanan. Ketakutan untuk salah, ketakutan kehilangan, ketakutan untuk menonjol,
ketakutan untuk dihakimi. Ketakutan-ketakutan ini tampak seperti perlindungan, tetapi sebenarnya adalah jangkar yang tak terlihat. Selama semuanya masih aktif, Anda boleh membayangkan apapun yang Anda mau, namun tidak ada yang berubah. Pertanyaan yang benar-benar penting bukanlah apa yang ingin Anda tarik. Pertanyaannya adalah siapa diri Anda setiap hari ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Karena itulah yang sedang direspons oleh hukum ini sekarang. Ada satu titik di mana kebanyakan orang tanpa sadar justru menyabotase pemahaman mereka sendiri tentang hukum tarikan. Mereka percaya bahwa memahami secara intelektual sudah cukup. Mereka membaca buku, menonton video, mengulang kalimat motivasi, tetapi secara emosional tetap hidup dengan cara yang sama. Perhatikan ini. Berapa kali Anda merasa bersemangat setelah menyerap sebuah konten inspiratif, lalu beberapa hari kemudian kembali pada kebiasaan lama, keluhan yang sama, dan keputusan yang sama? Itu terjadi karena informasi tidak mengubah identitas. Pengulangan emosional lah yang mengubahnya. Hukum tarikan tidak merespons apa yang Anda pikirkan sesekali, melainkan keadaan emosional yang paling sering Anda pertahankan. Jika sebagian besar hari Anda dikuasai oleh kekhawatiran, rasa terdesak, perbandingan, dan perasaan tidak pernah cukup, itulah sinyal yang sedang Anda pancarkan. Dan kemudian alam semesta merespons dengan pengalaman-pengalaman yang memperkuat hal itu secara tepat. Bukan karena kejam, melainkan karena presisi. Hukum ini bekerja seperti gravitasi. Ia tidak bisa dinegosiasikan. Di titik inilah banyak orang bertanya, apakah perubahan itu mustahil? Tidak, perubahan itu mungkin, namun tidak nyaman. Karena berubah menuntut tanggung jawab penuh atas kondisi batin sendiri. Ini menuntut kesadaran terhadap cara Anda berbicara pada diri sendiri, bagaimana Anda bereaksi terhadap masalah, dan pola apa yang Anda anggap wajar. Berapa banyak orang yang Anda kenal terus berkata bahwa uang itu sulit, selalu kurang, dan bahwa orang yang menjadi kaya hanya beruntung atau menginjak orang lain. Kalimat-kalimat ini tampak sepele, tetapi bagi alam bawah sadar, itu adalah perintah langsung. Kata yang diulang menjadi keyakinan. Keyakinan yang dipertahankan menjadi kenyataan. Riset dalam psikologi keuangan menunjukkan bahwa stres yang berkepanjangan secara drastis menurunkan kemampuan merencanakan dan meningkatkan perilaku impulsif. Inilah sebabnya banyak orang berbelanja untuk meredakan emosi lalu merasa bersalah setelahnya. Hukum tarik-menarik tidak gagal dalam situasi ini. Ia hanya memperbesar siklus emosional yang belum terselesaikan. Memanifestasikan bukan berarti menginginkan lebih. Itu berarti menopang tanggung jawab batin yang lebih besar. Lihat contoh yang jelas. Jim Carrey, jauh sebelum dikenal secara global, sudah berbicara tentang visualisasi, merasakan rasa syukur terlebih dahulu, dan mempertahankan di dalam diri identitas seseorang yang berhasil, bahkan ketika realitas luar belum membuktikannya. Ia tidak menunggu hasil untuk berubah di dalam. Ia berubah terlebih dahulu, lalu dunia menyusul. Ini bukan sihir. Ini adalah keselarasan, namun ada sisi sebaliknya. Berapa banyak kisah yang Anda dengar tentang orang yang memperoleh uang dalam jumlah besar, lalu kehilangan semuanya dalam waktu singkat. Ketika identitas tidak tumbuh bersamaan, uang berubah menjadi beban, kecemasan, dan kekacauan. Ini bukan hukuman, ini ketidakcocokan. Uang tidak merasa nyaman berada di tangan yang tidak mampu mengelolanya secara emosional. Jika sampai di sini semua ini terasa masuk akal bagi Anda, saya ingin meminta sesuatu yang sederhana namun kuat. Klik suka dan berlangganan kanal ini. Tindakan kecil ini memungkinkan pesan seperti ini terus menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkannya sekarang. Dengan melakukan itu, Anda tidak hanya membantu kanal. Anda membantu menjaga tetap hidup sebuah pesan yang dapat mengubah cara banyak orang memandang diri mereka dari dalam. Simpan kalimat ini. Hukum tarik-menarik tidak menciptakan sesuatu yang baru. Ia hanya menyingkap apa yang sudah aktif di dalam diri Anda. Ketika Anda memahami ini, Anda berhenti melawan realitas dan mulai bekerja pada satu-satunya sebab yang nyata, kondisi batin yang Anda pelihara setiap hari. Dan tepat di sanalah kita akan melangkah lebih jauh berikutnya. Ada perbedaan yang mendalam antara menginginkan kemakmuran dan siap menopangnya. Kebanyakan orang terjebak dalam ilusi bahwa masalahnya adalah kurangnya peluang,
Padahal sesungguhnya masalahnya adalah kurangnya struktur batin. Hukum tarik-menarik tidak memberikan ekspansi kepada mereka yang masih hidup secara emosional dalam mode bertahan. Ia hanya memperbesar apa yang sudah tertata di dalam. Itulah sebabnya banyak orang berkata ingin bertumbuh, namun masuk ke konflik batin ketika pertumbuhan mulai mendekat. Takut salah, takut kehilangan persetujuan, takut tidak mampu menanggungnya. Ketakutan ini tidak muncul tanpa sebab. Ia mengungkap batas-batas tak terlihat dari identitas. Perhatikan keseharian Anda. Berapa banyak keputusan yang Anda ambil untuk menghindari ketidaknyamanan sesaat alih-alih, membangun sesuatu yang lebih besar dalam jangka panjang. Berapa kali Anda menukar stabilitas masa depan dengan kelegaan saat ini? Ini tampak ketika Anda menunda tugas penting, menghindari melihat angka, menunda percakapan sulit, atau membelanjakan uang untuk menenangkan emosi. Riset perilaku menunjukkan bahwa otak manusia lebih memilih keamanan yang dikenal dibandingkan keuntungan yang tidak pasti, bahkan ketika keuntungan itu jelas lebih baik. Inilah sebabnya begitu banyak orang bertahan di tingkat keuangan yang sama selama puluhan tahun. Ini bukan kekurangan kecerdasan, ini adalah pemrograman emosional. Hukum tarik-menarik merespons hal itu dengan tepat. Jika sistem batin Anda mengaitkan pertumbuhan dengan risiko dan rasa sakit, ia akan melakukan segalanya untuk menahan Anda di tempat yang sama. Lalu, orang berkata, hukum itu tidak bekerja. Padahal ia bekerja dengan sempurna. Ia hanya melindungi identitas lama. Kemakmuran menuntut prediktabilitas emosional. Ia menuntut disiplin ketika antusiasme memudar, fokus ketika jalan terasa panjang, dan pengendalian diri ketika dorongan meminta kelegaan segera. Keterampilan ini tidak diajarkan dengan lantang. Ia dilatih dalam keheningan. Lihat apa yang terjadi pada banyak figur publik yang meraih kesuksesan cepat tanpa fondasi batin ini. Mike Tyson misalnya mencapai tingkat finansial yang luar biasa. Namun tanpa kematangan emosional yang sepadan, ia kehilangan sebagian besar kekayaannya. Uang tidak menghancurkan hidupnya. Uang hanya menyingkap pola batin yang belum siap menopangnya. Yang merusak hidupnya bukan uang, melainkan ketiadaan keselarasan batin. Sekarang amati kebalikannya. Orang-orang yang membangun kekayaan secara konsisten menyesuaikan kebiasaan-kebiasaan sederhana. Mereka menata lingkungan sekitar, menepati komitmen kecil, berbicara kepada diri sendiri dengan cara yang berbeda, dan mengambil keputusan yang selaras dengan masa depan, bukan dengan dorongan sesaat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa individu dengan pengendalian emosi yang lebih baik cenderung memiliki stabilitas keuangan yang lebih tinggi serta rasa kesejahteraan yang lebih besar sepanjang hidup. Ini bukan kebetulan, ini adalah hasil dari koherensi. Saya ingin mengajukan kepada Anda sebuah tantangan yang sederhana namun sangat kuat. Selama 7 hari ke depan, amati reaksi otomatis Anda. Jangan mencoba mengubah segalanya. Cukup amati. Bagaimana Anda berbicara kepada diri sendiri ketika sesuatu berjalan tidak sesuai harapan? Bagaimana reaksi Anda saat muncul pengeluaran yang tidak terduga? Apa yang Anda rasakan ketika melihat orang lain berhasil? Catat reaksi-reaksi tersebut. Di akhir periode ini, Anda akan memiliki gambaran yang jujur tentang sinyal yang sedang Anda pancarkan. Dan ketika Anda melihat sinyal itu, Anda dapat menyesuaikannya. Ingatlah hal ini. Hukum ketertarikan tidak menuntut kesempurnaan. Ia menuntut kesadaran. Ketika Anda menjadi sadar akan pola-pola Anda berhenti menjadi tawanan darinya. Dan sejak saat itu, realitas mulai berubah dengan cara yang hampir tidak terdengar, tetapi benar-benar konsisten. Kita sampai pada titik yang hampir tidak ada orang yang suka hadapi, namun justru menentukan segalanya. Hukum ketertarikan tidak tertarik pada apa yang ingin Anda capai, melainkan merespons siapa yang Anda putuskan untuk menjadi. Sementara kebanyakan orang mencoba memperbaiki hidup dari luar, hanya sedikit yang berani mengambil tanggung jawab atas penyebab sejati dari hasil yang mereka alami. Tidak ada manifestasi yang berkelanjutan tanpa identitas yang selaras. Anda tidak tumbuh sampai pada tingkat keinginan Anda, melainkan jatuh atau naik sampai pada tingkat citra diri Anda. Inilah yang menjelaskan mengapa begitu banyak orang memulai dengan semangat dan berakhir dengan frustrasi. Amati diri Anda dengan jujur.
Berapa kali Anda berjanji pada diri sendiri untuk mengubah suatu kebiasaan lalu menyerah pada kesulitan pertama? Berapa kali Anda memulai sesuatu yang baru dengan mengharapkan motivasi yang terus-menerus, padahal yang benar-benar menopang kemajuan adalah disiplin emosional? Penelitian tentang pembentukan kebiasaan menunjukkan bahwa konsistensi, bukan intensitas, adalah faktor utama dalam perubahan jangka panjang. Otak menata ulang dirinya melalui pengulangan harian, bukan melalui ledakan antusiasme sesaat. Hukum ketertarikan bekerja dengan prinsip yang sama persis. Ia merespons apa yang dipertahankan secara terus-menerus, bukan apa yang hanya diinginkan sesekali. Penerapan sejati dari hukum ini terjadi ketika Anda mulai bertindak seperti seseorang yang sudah percaya pada dirinya sendiri. Bukan melalui tindakan besar, melainkan melalui keputusan-keputusan kecil setiap hari. Cara Anda berbicara kepada diri sendiri ketika melakukan kesalahan. Cara Anda bereaksi ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Cara Anda mengelola waktu, energi, dan uang Anda. Orang-orang yang stabil secara emosional mengambil keputusan yang lebih baik, menghadapi frustrasi dengan lebih sehat, dan membangun hasil yang lebih kokoh seiring waktu. Ini bukan spiritualitas yang samar. Ini adalah psikologi yang diterapkan dalam kehidupan nyata. Simpanlah kalimat ini dan bawalah bersama Anda. Alam semesta tidak menguji iman Anda, ia menguji koherensi Anda. Jika Anda mengatakan ingin makmur, tetapi terus memelihara ketakutan, perbandingan, dan ketidakteraturan, hasilnya akan kacau. Jika Anda mengatakan ingin berkembang, tetapi menghindari tanggung jawab, pertumbuhan itu tidak akan bertahan. Ketika niat, emosi, dan perilaku selaras, realitas mulai menyesuaikan diri hampir tanpa usaha. Bukan karena segalanya menjadi lebih mudah, melainkan karena konflik batin menghilang. Jika saya hanya bisa meninggalkan satu tantangan terakhir, maka itu adalah ini. Selama 30 hari ke depan, bertindaklah setiap hari seperti seseorang yang sungguh percaya bahwa dirinya layak menjalani hidup yang lebih baik. Jangan menunggu sampai ada keinginan. Tetap lakukan. Rapikan apa yang berantakan. Tepati komitmen kecil. Amati pikiran Anda sebelum tidur. Di akhir periode ini, Anda tidak hanya akan melihat perubahan eksternal, tetapi juga akan merasakan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu kejernihan batin. Dan ketika itu terjadi, hukum ketertarikan berhenti menjadi konsep yang jauh dan berubah menjadi cara alami bagaimana hidup merespons Anda. Ingatlah ini. Ketika Anda mengubah citra yang Anda bawa tentang diri sendiri, Anda tidak perlu lagi mengejar keinginan-keinginan Anda. Keinginan-keinginan itu mulai bergerak secara alami ke arah Anda. Ada tingkat yang lebih dalam lagi dari hukum ketertarikan yang hampir tidak pernah dijelajahi karena ia menuntut kejujuran yang radikal terhadap diri sendiri. Ini bukan tentang berpikir positif. Ini tentang berhenti hidup dalam kontradiksi. Kebanyakan orang mengatakan ingin kemakmuran, tetapi menata hidup mereka agar tetap sibuk, bukan produktif. Mereka menyamakan gerak dengan kemajuan. Mereka bekerja keras, tetapi berpikir kecil, dan hukum merespons tepat pada hal itu. Ia tidak memberi ganjaran pada usaha yang kacau. Ia merespons arah yang jelas. Sepanjang hidup saya mengamati satu pola yang berulang pada orang-orang yang benar-benar naik ke tingkat berikutnya. Mereka belajar mengurangi kebisingan batin, lebih sedikit gangguan, lebih sedikit pembenaran, lebih sedikit konsumsi emosional yang tidak perlu. Penelitian tentang fokus dan kinerja menunjukkan bahwa lingkungan yang kacau secara mental meningkatkan kecemasan dan mengurangi kemampuan untuk mengambil keputusan strategis. Bukan kebetulan jika begitu banyak orang merasa lelah tanpa benar-benar bergerak maju. Pikiran dipenuhi oleh rangsangan yang tidak membangun apapun. Hukum ketertarikan merespons keadaan ini dengan ketepatan yang nyaris sempurna. Ketika perhatian terpecah, hasil pun ikut terpecah. Saat energi menyebar ke segala arah, kehidupan akan mencerminkan penyebaran itu. Kemakmuran menuntut kesederhanaan batin. Ia menuntut kemampuan untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak memberi kontribusi. Ia menuntut pilihan sadar tentang kemana perhatian, waktu, dan emosi diarahkan. Perhatian yang terjaga secara konsisten adalah salah satu aset paling berharga di dunia modern.
namun hampir tidak ada yang benar-benar melindunginya. Perhatikan bagaimana hal ini muncul dalam urusan keuangan. Orang-orang yang terus berpindah dari satu ide ke ide lain, dari satu janji ke janji berikutnya, jarang membangun sesuatu yang kokoh. Sebaliknya, mereka yang memilih satu jalan, menyesuaikan harapan, dan bertahan di sana, menuai hasil yang dapat diprediksi. Penelitian tentang kesuksesan profesional menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, kedalaman mengalahkan variasi. Hukum ketertarikan hanya memperbesar kebenaran ini. Ia mendukung mereka yang mempertahankan niat yang jelas cukup lama, sehingga realitas memiliki ruang untuk menata ulang dirinya. Ada satu kalimat yang selalu saya bawa dalam hidup. Kejelasan adalah kekuatan dalam bentuk yang sunyi. Ketika Anda tahu dengan pasti siapa diri Anda yang sedang dibentuk, keputusan menjadi lebih sederhana, godaan kehilangan daya tariknya, dan rasa takut melemah. Bukan karena rasa takut menghilang, melainkan karena ia tidak lagi memimpin. Kebanyakan orang tidak gagal karena kurang kemampuan, mereka gagal karena terlalu banyak kebisingan di dalam diri. Jika Anda ingin menerapkannya secara praktis, lakukan satu hal sederhana mulai hari ini. Kurangi satu kelebihan. Satu gangguan, satu kebiasaan yang tidak berguna, satu percakapan yang selalu berakhir dengan keluhan. Cukup satu saja. Amati dampaknya pada energi mental Anda sepanjang minggu. Pengurangan kecil yang konsisten menciptakan perluasan besar. Hukum ketertarikan merespons apa yang Anda hilangkan sama kuatnya dengan apa yang Anda tambahkan. Ingatlah ini, alam semesta tidak menjawab kekacauan dengan keteraturan. Ia menjawab kekacauan dengan lebih banyak kekacauan. Namun ketika Anda memilih kejelasan, bahkan dalam dosis kecil, kehidupan mulai bekerja sama. Bukan karena keberuntungan, melainkan karena keselarasan. Ada satu hal tentang hukum ketertarikan yang hampir tidak pernah disadari. Ia tidak bereaksi pada momen-momen terpisah, melainkan pada pola rata-rata kehidupan Anda. Satu hari penuh semangat tidak berarti banyak jika sisa waktu dikuasai oleh keluhan, keraguan, dan tergesa-gesa. Alam semesta bekerja berdasarkan rata-rata, bukan pengecualian. Itulah sebabnya banyak orang berkata bahwa mereka sudah percaya diri, tetapi tidak terjadi apa-apa. Keyakinan sesaat tidak membangun takdir. Konsistensi yang berkelanjutanlah yang membangunnya. Amati rutinitas kebanyakan orang. Mereka bangun sudah dalam keadaan terlambat. Memulai hari dengan bereaksi terhadap masalah, menghabiskan waktu memadamkan krisis, lalu mengakhiri malam dengan kelelahan dan mencari distraksi untuk melupakan lelahnya. Setelah itu mereka bertanya mengapa hidup terasa berat. Hukum ketertarikan tidak menghukum siapapun. Ia hanya memantulkan keadaan darurat yang terus-menerus di dalam diri. Ketika Anda hidup dalam keterburuan batin, segalanya datang terlambat. Ketika Anda hidup dalam ketegangan, segala sesuatu menuntut usaha berlebihan. Penelitian tentang stres menunjukkan bahwa tingkat kortisol yang tinggi dan terus-menerus merusak kejernihan mental, meningkatkan keputusan impulsif, dan mengurangi kemampuan melihat peluang. Ini berarti bukan hanya uang yang terdampak, tetapi juga hubungan, kesehatan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Pikiran yang kelebihan beban kehilangan kepekaannya, dan pikiran yang tumpul tidak mampu menangkap sinyal. Hukum ketertarikan seringkali hadir sebagai peluang yang halus, pertemuan yang tidak terduga, atau ide-ide sederhana. Mereka yang hidup di batas emosional melewatinya tanpa menyadari. Ada satu ilusi berbahaya yang perlu dipatahkan di sini. Banyak orang percaya bahwa ketika semuanya membaik, barulah mereka akan menjadi lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih teratur. Kenyataannya justru sebaliknya. Ketika Anda memutuskan untuk menumbuhkan ketenangan, kepercayaan, dan keteraturan sekarang, meski dalam skala kecil, keadaan mulai membaik sebagai akibatnya. Pertama, ritme batin berubah, lalu kehidupan menyesuaikan ritme luarnya. Mereka yang menunggu dunia berubah agar bisa merasa baik selalu tertinggal dari evolusi dirinya sendiri. Renungkan hal ini dengan jujur. Bagaimana ritme rata-rata hidup Anda? Terlalu cepat, terlalu tegang, terlalu tidak teratur? Hukum ketertarikan merespons tepat pada ritme itu. Ketika Anda melambat di dalam, keputusan menjadi lebih jernih. Ketika Anda menata hal-hal dasar, pikiran mengembang.
Ketika Anda mengurangi rasa mendesak, peluang mulai muncul. Kemakmuran tidak menyukai keputusasaan. Ia mendekat pada mereka yang memancarkan stabilitas. Ada satu kalimat yang merangkum semuanya. Anda tidak perlu memaksa masa depan ketika Anda belajar menopang masa kini. Orang-orang yang menguasai keadaan batinnya tampak beruntung, padahal yang mereka miliki adalah konsistensi emosional. Mereka tidak bereaksi terhadap segalanya. Mereka memilih, dan pilihan sadar adalah salah satu sinyal paling kuat yang dapat dipancarkan seseorang. Dengan menerapkan ini saja, Anda sudah selangkah lebih maju dari kebanyakan orang. Mulailah dengan menyesuaikan ritme. Jangan mencoba mengubah seluruh hidup. Atur nada batin dengan cara Anda menjalani setiap hari. Hukum ketertarikan akan melakukan sisanya, bukan karena Anda memintanya, tetapi karena akhirnya Anda berhenti melawan. Ada satu titik penentu ketika hukum tarik-menarik berhenti menjadi sesuatu yang hanya dipelajari dan mulai menjadi sesuatu yang benar-benar dihormati. Titik ini muncul saat seseorang menyadari bahwa ia tidak sedang bernegosiasi dengan alam semesta, melainkan sedang mendidik pikirannya sendiri. Kebanyakan orang berusaha meyakinkan hidup bahwa mereka layak mendapatkan lebih. Padahal pekerjaan yang sesungguhnya adalah meyakinkan alam bawah sadar bahwa menerima lebih itu aman. Rasa aman di dalam diri selalu datang sebelum kelimpahan di luar. Tanpa hal ini, setiap kemajuan justru memicu sabotase otomatis. Perhatikan bagaimana banyak orang justru mengalami konflik saat sesuatu mulai berjalan dengan baik. Peningkatan penghasilan, peluang baru, atau pengakuan yang tak terduga. Alih-alih kegembiraan yang tenang yang muncul adalah kecemasan. Alih-alih fokus, muncul ketakutan akan kehilangan. Ini adalah tanda paling jelas bahwa identitas belum menyesuaikan diri. Hukum tarik-menarik tidak gagal. Ia hanya memperlihatkan batas internal yang perlu diperluas. Kemakmuran yang berkelanjutan menuntut kenyamanan emosional terhadap tanggung jawab. Penelitian tentang harga diri dan kinerja menunjukkan bahwa orang dengan citra diri yang stabil mampu menghadapi tekanan dengan lebih baik, membuat keputusan yang lebih rasional, dan pulih lebih cepat dari kesalahan. Ini berarti aset terbesar yang bisa Anda bangun bukanlah uang, melainkan kestabilan batin. Uang mengalir lebih mudah ke tempat yang memiliki keteraturan emosional. Di tempat yang penuh drama, aliran itu terputus. Alam semesta tidak menyukai lingkungan yang tidak stabil. Ia meresponsnya dengan penarikan. Ada satu hal sederhana yang membedakan mereka yang maju dari mereka yang terjebak. Orang yang berkembang belajar mengamati diri tanpa menghakimi. Mereka mengenali pola, menyesuaikan perilaku, lalu terus melangkah. Sebagian besar orang justru menyalahkan diri, membandingkan diri, dan akhirnya lumpuh. Rasa bersalah melemahkan, pengamatan menguatkan. Hukum tarik-menarik jauh lebih responsif terhadap penyesuaian sadar daripada janji-janji emosional. Saya akan mengatakan sesuatu yang mungkin terasa tidak nyaman. Anda tidak perlu merasa pantas terlebih dahulu untuk mulai bertindak seperti orang yang pantas. Tindakan yang konsisten datang sebelum perasaan. Ketika Anda menata rutinitas, menepati komitmen sederhana, dan memperlakukan waktu Anda dengan hormat, alam bawah sadar menerima pesan yang jelas tentang nilai diri. Dan ketika pesan itu diulang, identitas pun diperbarui. Sejak saat itu, hasil tidak lagi menuntut usaha berlebihan. Simpan kalimat ini dengan saksama. Alam semesta tidak merespons harapan Anda, melainkan pola Anda. Ketika pola berubah, segalanya ikut berubah. Bukan secara dramatis, tetapi secara tak terelakkan. Keputusan-keputusan kecil yang selaras, diulang setiap hari. Menciptakan medan tarik-menarik yang sunyi namun kuat. Jika Anda memahami hal ini, Anda tidak perlu lagi mengejar tanda, angka, atau konfirmasi dari luar. Kejelasan batin sudah cukup. Dan ketika kejelasan itu menjadi keadaan alami Anda, hukum tarik-menarik berhenti menjadi misteri dan menjadi sekadar cara hidup bekerja sama dengan mereka yang akhirnya belajar menyelaraskan diri dari dalam. Ada satu penyesuaian terakhir yang membedakan mereka yang memahami hukum tarik-menarik dari mereka yang benar-benar menjalaninya, yaitu berhenti bereaksi dan mulai merespons. Kebanyakan orang menghabiskan hidupnya dengan bereaksi terhadap apa yang terjadi. Mereka bereaksi terhadap tagihan, kritik, keterlambatan,
dan hal-hal tak terduga. Setiap reaksi bersifat otomatis, emosional, dan berlandaskan masa lalu. Hukum tarik-menarik merespons hal itu dengan tepat, masa lalu yang terulang. Saat Anda bereaksi, Anda menegaskan kembali siapa diri Anda selama ini. Saat Anda merespons, Anda memilih siapa diri Anda yang sedang Anda bangun. Perhatikan bagaimana hal ini muncul dalam keseharian. Sesuatu berjalan salah, dan pikiran langsung melompat ke skenario terburuk. Timbul rasa tergesa, nada bicara menjadi tegang, dan muncul perasaan bahwa segalanya di luar kendali. Keadaan batin ini mengirim sinyal ketidakstabilan yang jelas, tidak peduli seindah apa kata-kata yang diucapkan setelahnya. Yang menentukan adalah keadaan yang Anda pertahankan pada saat benturan terjadi. Kemakmuran tidak tumbuh di tanah emosional yang goyah. Ia membutuhkan keteguhan. Penelitian tentang pengaturan emosi menunjukkan bahwa orang yang mampu berhenti sejenak sebelum bertindak membuat keputusan yang lebih cerdas, mengalami kelelahan psikologis yang lebih rendah, dan membangun hasil yang lebih konsisten seiring waktu. Jeda ini adalah salah satu alat paling kuat dalam hukum tarik-menarik. Ini bukan kepasifan, ini adalah penguasaan batin. Ketika Anda belajar untuk tidak langsung bereaksi, Anda memutus pola lama dan menciptakan ruang untuk respons yang selaras dengan masa depan, bukan dengan masa lalu. Kebanyakan orang percaya bahwa mereka harus mengubah keadaan besar untuk mengubah hidup. Padahal, cukup dengan mengubah cara merespons keadaan-keadaan kecil. Sebuah keterlambatan, sebuah kritik, sebuah kekecewaan sehari-hari. Setiap respons yang disadari melemahkan pola lama dan menguatkan pola baru. Hukum tarik-menarik merespons perubahan sunyi ini dengan pengalaman baru, orang-orang baru, dan peluang-peluang baru. Bukan karena Anda memintanya, melainkan karena Anda berhenti mengirim sinyal yang sama seperti sebelumnya. Ada satu kalimat yang merangkum semuanya. Siapa yang mengendalikan reaksinya, mengendalikan takdirnya. Ketika Anda menguasai keadaan batin Anda sendiri, dunia luar kehilangan kekuatannya untuk menggoyahkan Anda. Ketika dunia berhenti mengguncangmu, ia mulai bekerja sama denganmu. Hidup terasa lebih ringan, keputusan menjadi lebih jelas, dan kemajuan tidak lagi tampak seperti perjuangan tanpa henti. Jika kamu ingin menerapkannya secara nyata, lakukan sesuatu yang sangat sederhana mulai hari ini. Setiap kali sesuatu berjalan berlawanan dengan harapanmu, berhentilah sejenak sebelum bereaksi. Tarik napas, amati dorongan yang muncul, lalu pilih responsmu dengan sadar. Terlihat kecil, tetapi dampaknya sangat dalam. Jeda ini mengubah sinyal. Dan ketika sinyal berubah, hukum ketertarikan menyesuaikan arah. Ingat ini, kamu tidak perlu mengendalikan semua yang terjadi, tetapi kamu selalu bisa memilih bagaimana merespons apapun yang terjadi. Pilihan ini, ketika diulang dari waktu ke waktu, menjadi salah satu kekuatan perubahan yang paling sunyi, namun paling kuat yang ada. Ada satu kebenaran sederhana yang hampir tidak ada orang mau menerimanya. Karena ia menarik seseorang keluar dari peran penonton dalam hidupnya sendiri. Hukum ketertarikan tidak bekerja untukmu, melainkan bekerja melalui dirimu. Selama seseorang percaya bahwa ia harus meyakinkan alam semesta, ia akan tetap lemah. Ketika ia memahami bahwa yang dibutuhkan adalah penyelarasan, ia memperoleh kekuatan. Segalanya berubah saat kamu menyadari bahwa sinyal yang kamu pancarkan bukan berasal dari keinginanmu, melainkan dari keputusan-keputusan harianmu yang paling biasa. Amati dengan jujur bagaimana kamu memperlakukan hal-hal yang sederhana. Bagaimana kamu menggunakan waktumu, bagaimana kamu merawat tubuhmu, bagaimana kamu menata ruangmu, bagaimana kamu berbicara kepada orang-orang yang tidak bisa memberimu apapun sebagai balasan. Perilaku-perilaku ini tampak tidak terkait dengan kemakmuran, tetapi justru merekalah yang menentukan pola batin. Hukum ketertarikan merespons pola, bukan kata-kata. Mereka yang hidup dalam improvisasi mental menuai hasil yang serba improvisasi. Mereka yang hidup dengan keteraturan batin menciptakan stabilitas lahiriah. Riset tentang kesejahteraan menunjukkan bahwa orang-orang yang menjaga rutinitas dasar secara stabil mengalami tingkat kecemasan yang lebih rendah dan kejernihan kognitif yang lebih tinggi. Ini berarti keputusan yang lebih baik, impulsivitas yang lebih sedikit, dan konsistensi yang lebih besar.
Kemakmuran tidak lahir dari kekacauan emosional. Ia mendekat kepada mereka yang memancarkan keterprediktifan. Alam semesta bekerja sama dengan mereka yang menjadi dapat dipercaya bagi diri mereka sendiri. Ada satu kesalahan umum yang perlu dibongkar di sini. Banyak orang percaya bahwa disiplin adalah kekakuan dan kebebasan adalah melakukan apapun yang diinginkan. Dalam praktiknya, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka yang tidak memiliki disiplin menjadi tawanan suasana hati, ketakutan, dan dorongan sesaat. Mereka yang membangun disiplin batin memperoleh kebebasan memilih. Hukum ketertarikan merespons dengan kuat jenis kebebasan ini karena ia lahir dari kesadaran, bukan dari pelarian. Simpan kalimat ini. Hidup tidak menguji kekuatanmu pada momen-momen besar. Ia mengukur koherensimu pada hal-hal kecil. Keterlambatan kecil, keputusan kecil, alasan kecil. Masing-masing menegaskan atau mengoreksi identitas, dan identitas adalah magnet yang sesungguhnya. Tidak peduli seberapa sering kamu memvisualisasikan masa depan yang lebih baik, jika kamu terus hidup seperti seseorang yang tidak mempercayai dirinya sendiri, medan tidak akan berubah. Jika kamu ingin menerapkannya sekarang, lakukan sesuatu yang praktis dan sunyi. Pilih satu komitmen sederhana yang selama ini kamu tunda dan penuhi hari ini. Jangan beritahu siapapun, lakukan saja. Tindakan ini mengirimkan sinyal yang kuat ke alam bawah sadar. Aku melakukan apa yang aku katakan. Ketika pesan ini berulang, identitas menyesuaikan diri. Dan ketika identitas berubah, hukum ketertarikan tidak perlu diaktifkan. Ia merespons dengan sendirinya. Ingat ini, alam semesta tidak mengamati apa yang kamu janjikan, ia merespons apa yang kamu pertahankan. Ketika kamu mempertahankan koherensi, bahkan dalam keheningan, hidup tak terelakkan mulai bergerak ke arahmu. Mungkin saat kamu mendengarkan semua ini, ada sesuatu yang mulai terasa masuk akal dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai ide baru, melainkan sebagai pengakuan yang sunyi. Seolah-olah jauh di dalam, kamu selalu tahu bahwa hidup merespons lebih sedikit pada apa yang kamu minta dan jauh lebih banyak pada apa yang kamu pertahankan. Hukum ketertarikan tidak jauh dan tidak tersembunyi dalam konsep-konsep yang rumit. Ia hadir dalam setiap pilihan kecil, dalam setiap reaksi otomatis, dalam setiap pola yang kamu putuskan untuk dipertahankan atau dihentikan. Tidak ada momen ajaib ketika semuanya berubah sekaligus. Yang ada adalah akumulasi koherensi yang tak terlihat. Ketika kamu mulai menyelaraskan pikiran, emosi, dan tindakan, sesuatu di dalam dirimu menjadi tenang. Dan ketika itu terjadi, dunia di sekitarmu mulai menata ulang dirinya tanpa hiruk-pikuk, bukan karena kamu memaksa, melainkan karena kamu berhenti melawan. Kemakmuran tidak datang dengan suara keras. Ia menetap dalam keheningan ketika kamu akhirnya menjadi selaras dengannya. Simpan ini bersamamu selama hari-hari ke depan. Amati pikiranmu yang paling otomatis, reaksimu yang paling cepat, kebiasaanmu yang paling umum. Di sanalah hukum ketertarikan sedang bekerja sekarang. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memantulkan. Dan setiap pantulan bisa disesuaikan. Setiap pengulangan bisa dihentikan. Jika isi ini berbicara kepadamu pada tingkat yang lebih dalam, lakukan sesuatu yang sederhana. Bagikan video ini dengan seseorang yang istimewa. Seseorang yang kamu tahu sedang berusaha mengubah hidupnya, tetapi belum memahami alasannya. Terkadang, satu gagasan yang didengar pada saat yang tepat sudah cukup untuk memulai transformasi sunyi yang mengubah segalanya. Mari kita melangkah bersama. Aku menunggumu di video berikutnya.